semua selalu dalam kesehatan. Anak-anak, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama SPDP kelas 6. Kita bersama-sama hari ini akan belajar tentang materi tari daerah berpasangan. Mari kita simak video pembelajarannya. Kita akan mempelajari tari daerah berpasangan. Terdapat berbagai jenis tari di Indonesia. Ada tari daerah dan ada pula tari kreasi modern. Berdasarkan banyaknya penari yang menarikan, bahwa tari itu dibagi menjadi 3. Tari tunggal, tari berpasangan, dan tari berkelompok atau tari kelompok. Nah anak-anak, pada pagi hari ini Ibu akan membahas tentang beberapa contoh tari daerah berpasangan. Tari piring. Tari piring ini merupakan tarian yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Pada zaman dahulu, tari piring ini dipentaskan pada saat panen sebagai ungkapan rasa gembira dan syukur. Namun sesuai perkembangan zaman, saat ini tari piring ini dipentaskan pada acara-acara penting seperti pernikahan. Tari piring dibawakan dalam bentuk tari berpasangan putra dan putri yang terdapat dalam sebuah kelompok pementasan. Tari Serampang 12. Tari Serampang 12 merupakan tari yang terkenal di daerah Melayu seperti di daerah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Riau. Tari Serampang 12 ini merupakan tari pergaulan yang ditarikan secara berpasangan. Tari Serampang 12 diciptakan oleh Sauti pada tahun 1940-an. Tari Serampang 12 ini terdiri atas 12 pola gerak. Tari payung. Tari payung merupakan tari pergaulan yang dibawakan secara berpasangan. Tari ini dibawakan oleh sepasang muda-mudi dan menggunakan perlengkapan payung. Payung lebih banyak digunakan oleh penari laki-laki, sedangkan penari wanita mengekspresikan geraknya dengan permainan selendang. Busana penari pria berupa satu setel baju cekak musang, kain saping, dan tanda atau songkok. Busana penari wanita meliputi satu setel kebaya labuh, kain songket, ikat pinggang, dan selendang. Jadi propertinya kalau yang putra itu menggunakan payung, sedangkan putri itu menggunakan selendang. Kemudian tari legong. Nah, beda sama yang tari pergaulan tuh biasanya dilakukan oleh putra putri. Tapi kalau untuk tari legong ini dimainkan oleh 2 penari perempuan. Mengapa? Karena tarian legong ini merupakan tarian ritual persembahan. Tari ini dahulu hanya boleh ditarikan oleh gadis yang belum pernah menstruasi, namun seiring pergeseran fungsinya sekarang, tari legong ini digunakan sebagai media hiburan. Jadi kalau dulu itu sarana ritual, namun sekarang juga bisa sebagai media hiburan.
Karena aturan tersebut sudah ditinggalkan, penari legong selalu membawa kipas sebagai alat bantu. Tari Janger merupakan tari tradisional asal Bali yang dipentaskan oleh 10 orang yang terdiri atas pasangan muda-mudi. Jadi 10 itu terdiri dari 5 penari pria disebut dengan kecak dan 5 penari wanita disebut dengan janger. Penari menari sambil menyanyikan lagu janger secara bersahut-sahutan. Tarian ini mengangkat kisah atau drama tentang Arjuna Wiwaha, Sunda Upasada, dan lain sebagainya. Meski tidak sepopuler tari kecak atau tari pendek, namun tarian ini sebetulnya memiliki makna yang mendalam. Ingat, tari Janger dari Bali. Tari Kethuk Telo. Tari Kethuk Telo merupakan salah satu tari tradisional dari Jawa Barat. Tari ini menjadi cikal bakal lahirnya tari Jaipong Kerawang. Tari Kethuk Telo dipintaskan oleh penari-penari wanita dengan gerakan yang dinamis dan saling mengisi. Gerakan yang dilakukan diantaranya ada goyang pinggul, gitek, dan geol. Nama Kethuk Telo berasal dari bunyi tabuhan 3 buah bonang yang menjadi musik pengiringnya. Kendati cukup terkenal di masa silam, saat ini kepopuleran tari Kethuk Telo justru kalah jika dibandingkan dengan tari Jaipong. Tari Bambangan Cakil. Bambangan Cakil merupakan tarian klasik terdapat di Jawa Tengah. Tari Bambangan Cakil menceritakan adegan perang seorang kesatria melawan raseksa. Kesatria tersebut bernama Janaka yang bersifat halus, lemah lembut. Itu merupakan lambang kebaikan. Namun sebaliknya, raksasa yang bernama Cakil itu menggambarkan tokoh karakter yang kasar, sombong, beringas. Itu melambangkan kejahatan. Sedangkan makna yang terkandung dalam tarian Bambangan Cakil adalah bahwa segala bentuk kejahatan dan keangkara murkaan pasti akan kalah dengan kebaikan. Tari Zapin. Tari Zapin ini merupakan tarian tradisional yang berasal dari Riau. Tari ini kental dengan nuansa keislamannya karena merupakan hasil proses akulturasi budaya Melayu dan budaya Islam di masa silam. Tari Gandrung. Tari Gandrung ini merupakan tari tradisional khas yang berasal dari Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam pementasannya, tarian ini didukung berbagai unsur, yaitu penari, pemusik, alat musik, nyanyian, dan gerak tari. Tari Gandrung ini dilakukan dalam bentuk berpasangan antara perempuan dan laki-laki. Penari perempuan sebagai penari gandrung dan penari laki-laki dikenal sebagai pemaju atau paju. Sedangkan untuk musik pengiring tari gandrung itu antara lain kempul, gong, klunting, biola, kendang, dan kethuk. Tari Gandrung ini dipentaskan sebagai perwujudan rasa syukur masyarakat setiap kali setelah panen. Pementasan tari Gandrung diselenggarakan sebagai bentuk kegembiraan dan hiburan.
Jadi ini sebagai tari hiburan juga ya. Tari gandrung ini akhirnya menjadi ciri khas seni tari Banyuwangi, sehingga menjadi maskot kota Kabupaten Banyuwangi. Jadi biasanya kalau Banyuwangi, oh sing kondang tari gandrung. Iya iyalah, karena tari gandrung ini merupakan ciri khas tari dari Banyuwangi. Dari Yogyakarta, tari berpasangan itu ada lagi contoh tari golek menak. Lahir dari Keraton Yogyakarta, diciptakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan pertama kali dipentaskan pada sekitar tahun 1941. Tarian ini juga dikenal dengan sebutan tari bekso golek menak atau beksan menak. Ide gagasan penciptaan tari golek menak itu berasal dari pertunjukan wayang golek. Unsur tari. Dalam tarian terdapat berbagai unsur yang saling mendukung sehingga memunculkan perpaduan yang harmonis. Keharmonisan itu akan membuat sajian tari itu akan lebih indah dan lebih menarik. Unsur tari terdiri atas gerak, busana, tata rias, properti, dan iringan. Mari kita ulas satu persatu. Satu adalah gerak. Gerak tari adalah serangkaian gerakan indah dari anggota tubuh yang dapat dinikmati oleh orang lain. Gerak tari diperagakan berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Ciri khas gerak tari setiap daerah di Indonesia itu berbeda-beda. Gerak tari terbagi dua macam, yaitu gerak murni dan maknawi. Kalau gerak murni itu tidak mengandung arti, hanya mementingkan keindahan. Namun kalau maknawi itu mempunyai arti tertentu. Jadi beda nih. Kalau gerak murni itu tidak mengandung arti karena hanya menonjolkan keindahan. Kalau maknawi, makna itu mempunyai arti. Kedua, tata busana tari meliputi semua pakaian yang dikenakan penari saat mempertunjukkan suatu karya tari di atas pentas sesuai peran yang ditampilkan. Tata busana tari itu disesuaikan dengan konsep, tema, karakter, dan bentuk tarian. Tata busana membantu penonton menangkap ciri sebuah peran atau tokoh. Tata busana juga memperlihatkan kesesuaian hubungan antara peran dengan karakter tarian yang dibawakan. Tata rias. Dalam mempertunjukkan suatu tarian, penari harus merias wajahnya. Alat-alat rias yang digunakan ada bedak, lipstik, pensil alis, eyeshadow, perona mata, perona bibir, perona pipi, blush on. Agar apa? Mengubah tampilan wajah penari sesuai dengan jenis karakter tarian yang dibawakan. Kemudian iringan. Iringan tari merupakan bunyi-bunyian untuk mendukung suasana penampilan tari. Iringan tari ini dapat berupa permainan alat musik modern ataupun tradisional. Iringan tari juga dapat berupa bunyi yang berasal dari gerakan tubuh. Misalnya ada tepuk tangan, hentakan kaki, siulan, cicui itu ya, dan nyanyian. Dulu sudah pernah kita juga membahas alat musik internal dan eksternal. Kalau internal itu berasal dari tubuh manusia seperti tepuk tangan, hentakan kaki. Kalau eksternal itu dari alat musik seperti gamelan, piano, angklung, kendang, gong, kempul, dan lain-lain. Kemudian ada properti tari. Properti tari meliputi semua
semua alat yang digunakan oleh penari dalam melakukan gerakan tari. Properti tari dapat berupa selendang, kipas, topeng, piring, kuda kepang, keris, tombak, tameng, atau benda-benda lain. Pemilihan properti tari tentunya disesuaikan dengan jenis tari yang akan ditampilkan, tidak asal-asalan ya. Terakhir, tempat pertunjukan. Seni tari itu jelas sekali memerlukan tempat untuk mempertunjukkannya. Tempat pertunjukan tari biasa disebut panggung. Secara umum jenis pentas tari ada dua, tertutup dan terbuka. Pentas tertutup diadakan di dalam ruang, seperti kelas, gedung, aula. Sebaliknya, jika pentas terbuka dilakukan di lapangan, halaman rumah, atau bahkan di jalan.